Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau selalu bersama kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau selalu bersamaku, selalu bersama kami, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama kami, Kau selalu bersama kami, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kali ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Yang demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, ini adalah satu cuplikan dari apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, yang diperkatakan atau disampaikan oleh Petrus. Itu bisa kita lihat mulai ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Dan terus ayat 9, ayat 10, ya, ayat 11, dan kemudian ayat 12 ini. Dan yang dibicarakan di sini adalah Yesus Kristus. Coba kita lihat itu di dalam ayat 10 misalnya. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Nah, dalam ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi ayat 12 ini sebetulnya mengacu kepada Yesus. Dan disampaikan oleh Rasul Petrus di bawah pimpinan Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam ayat 8 itu. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan. Baik, kembali ke ayat 12 ini tadi, yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Berarti di sini adalah Yesus. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya adalah nama Yesus. Karena tidak ada nama lain. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak nama. Ada nama indah, ada nama tenar, nama besar, nama terkenal, nama hebat, nama macam-macam. Tetapi cuma ada satu nama saja yang bisa menyelamatkan, yaitu nama Yesus. Nah, inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini. Nama Yesus yang menyelamatkan itu. Karena tadi di dalam awal dari ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kita tahu bahwa dunia ini berusaha mengharapkan selamat. Semua orang berusaha cari selamat. Mereka mencari ke utara, selatan, barat, timur, kemanapun juga, ke segala penjuru dunia,
untuk cari yang disebut keselamatan. Tetapi firman Allah sudah mengatakan tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang ternyata percaya dalam nama Yesus. Dan kalau kita adalah orang yang percaya dalam nama Yesus, maka yang disebut keselamatan itu sangat dekat dengan kita. Karena dia adalah penyelamat. Dan hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus, itu penyelamat. Dan keselamatan itu berbicara mengenai aspek yang universal. Keselamatan juga meliputi pertolongan Allah, kesembuhan, kelepasan, dan sebagainya. Ketika dikatakan keselamatan, ini berarti juga meliputi kesembuhan, pertolongan, mujizat Allah, dan sebagainya. Dan saat ini kita sangat butuh pertolongan. Kita butuh apa yang disebut keselamatan. Karena dunia sedang menantikan yang disebut keselamatan ini. Dunia sedang dilanda oleh suatu wabah yang sangat mengerikan, yang disebut COVID-19 atau Corona. Dan banyak korban berjatuhan, meninggal bahkan. Dan sampai hari ini belum ada pertolongan. Maksudnya obat yang bisa menanggulangi ini. Tetapi kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada keselamatan, ada kesembuhan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita camkan ayat ini. Dan biarlah nama Yesus itu satu-satunya nama yang ada dalam kehidupan kita. Menjadi milik kita satu-satunya. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya adalah nama Yesus. Mari kita berharap hanya pada Yesus saja, bukan kepada yang lain. Sebab bahkan dikatakan di bawah kolong langit ini. Kita tahu di bawah langit ini, di bawah kolong langit ini, itu sangat luas. Kalau kita mau mencari, mungkin akan mempunyai kesempatan yang cukup banyak untuk suatu probabilitas untuk menemukan kemungkinan untuk menemukan apa yang kita cari. Karena kolong langit ini sangat luas. Tapi firman Allah mengatakan bahwa ternyata walaupun kolong langit ini sangat luas dan bisa memungkinkan orang untuk mencari-cari ke sana kemari, tapi firman Allah sudah mengatakan tidak ada nama lain. Dan tidak akan bisa menemukan yang lain. Hanya nama Yesus saja. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita hanya berharap kepada Yesus saja dalam hal ini. Apalagi saat ini serangan virus corona yang merupakan ulah dari si jahat untuk memporak-porandakan dunia ini. Itu mempengaruhi
hampir semua aspek dalam kehidupan manusia di dunia ini. Khususnya aspek ekonomi. Bagaimana kita tahu bahwa kondisi perekonomian menjadi sangat tidak bisa diharapkan. Karena perputaran uang juga terhenti. Banyak toko yang harus tutup, usaha-usaha yang harus tutup, dan sebagainya. Dan di sini kita lihat bagaimana roda perekonomian ini tidak berjalan dengan normal lagi. Lalu, apa yang bisa kita harapkan dalam hal ini? Apa pertolongan yang bisa kita peroleh dalam hal ini? Jawabnya cuma satu, yaitu hanya di dalam nama Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang sanggup menolong kita. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan firman Allah ini sedang menghadapi banyak masalah dalam hidup saudara. Tetapi pastikan bahwa nama Yesus itu betul-betul ada dalam kehidupan saudara. Iman percaya saudara kepada nama ini, nama Yesus yang mulia. Karena tidak ada nama lain, hanya satu-satunya nama ini yang sanggup. Hanya satu-satunya nama ini yang bisa menyelamatkan. Hanya satu-satunya nama Yesus yang bisa menolong kita dari gangguan virus corona ini. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Karena di dalam nama Yesus selalu ada hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus selalu ada pertolongan. Mungkin itu bisa terjadi detik ini, atau detik berikutnya, atau menit berikutnya. Itu tergantung dari iman kita, dan juga tergantung bagaimana kita meresponi kuasa Allah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, percaya dalam nama Yesus itu, nama di atas segala nama itu, maka mukjizat pasti akan terjadi. Dan tidak akan ada perkara yang mustahil. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini sangat-sangat penting bagi kita. Supaya kita tidak menjadi lemah dalam hal ini. Mendengar, melihat kondisi yang ada saat ini. Secara manusia kita mungkin bisa menjadi lemah. Bahkan kehilangan pengharapan. Karena memang tidak ada harapan di dunia ini. Tapi kalau kita memandang nama Yesus, kita arahkan pandangan hanya kepada Yesus saja. Nama di atas segala nama, maka kita tidak perlu goyah. Karena di dalam nama Yesus pasti ada pertolongan, pasti ada keselamatan. Dan yang jelas adalah, kalau saudara percaya dalam nama Yesus itu, tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, tidak akan sakit-sakitan. Tapi di dalam nama Yesus akan terjadi kesembuhan, kesehatan. Dan bahkan di dalam nama Yesus akan terjadi mukjizat yang merupakan berkat yang berkelimpahan. Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Dan bahkan di dalam nama Yesus kita akan
makan kenyang, tidak akan kelaparan. Oleh karena itu saudara sekalian pastikan bahwa nama ini betul-betul ada dalam kehidupan kita. Nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus ini. Karena apa, saudara? Ternyata dari masalah yang ada di sekeliling kita, termasuk virus corona dan sebagainya, ini di balik ini ada dalangnya, yaitu musuh yang sangat jahat, namanya iblis. Dan iblis selalu berusaha untuk mengacaukan manusia. Iblis tidak suka manusia hidup dalam keadaan baik, damai sejahtera, aman, tentram, berbahagia, sehat. Iblis selalu berusaha membuat manusia sakit, menderita, susah, sengsara, bahkan binasa. Tapi iblis itu takut akan nama Yesus. Iblis tidak berdaya menghadapi nama Yesus. Karena nama itu nama yang penuh kuasa. Nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Nah, itulah sebabnya pastikan bahwa kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Yesus. Ada nama Yesus dalam hidup kita. Dan kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Maka lihat, akan ada hari depan yang penuh harapan. Sekalipun saat ini dunia sedang bingung, kacau. Tetapi ada nama Yesus. Nama yang bisa menyelamatkan, nama yang bisa menolong. Mari kita berseru nama Yesus, percaya kepada Yesus, dan lihat mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang sukar. Mungkin saudara akan mengatakan, kenapa kok tidak segera? Ya, mungkin tergantung iman kita yang naik turun. Karena Yesus sendiri mengatakan imanmu yang sudah menyelamatkan kamu. Hanya dengan iman kita diselamatkan. Oleh karena itu mari saat ini teguhkan hati kita. Iman percaya kita kepada Yesus. Dan berharap hanya kepada Yesus saja. Dan mujizat akan terjadi dan katakan terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus yang bisa menolong. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang bisa memulihkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas nama itu. Nama yang mulia, nama yang berkuasa, nama yang tertinggi di atas segala nama. Nama Yesus. Saat ini Tuhan, silahkan Kau berkarya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus itu. Untuk setiap virus corona ini dimusnahkan dalam nama Yesus. Dan setiap pekerjaan kuasa iblis dihancurkan Tuhan. Dan oleh nama Yesus itu mujizat terjadi Tuhan. Engkau berikan jalan keluar, pertolongan, keselamatan Tuhan. Karena tidak ada penyelamat lain kecuali Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengikuti firman Allah ini, sepanjang hari ini akan diberkati berkelimpahan. Nama Yesus akan berikan kesehatan, dan kuasa darah Yesus melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun, termasuk gangguan dari virus corona ini. Semuanya sehat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.